Karena Sutioso memperingati hati-hati bangsa ini. Karena ini pendatang-pendatang pekerja-pekerja Tiongkok ini, buruh-buruhnya nggak bakalan pulang. Ini kan artinya peringatan buat Indonesia untuk membatasi TKA-TKA Betul. yang nanti itu kalau habis proyek tidak pulang, misalnya kayak gitu. Betul. Ya kan? Itu kan pasti akan membuat keseimbangan kependudukan baru. Apakah itu memang kita akan terima atau tidak terima? Kerusuhan Mei itu Sutioso gubernur DKI. Apa itu? 98 maksudnya? 98. Oke, iya, iya. Dan itu kalau nggak ada Sutioso, nggak cepet gitu padam. Karena Sutioso selaku gubernur, ngundang Panglima, ngundang Kapolda, itu datang keliling ke toko-toko orang Chinese. Ini ada pesan khusus nih, yang mesti didengar penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Charles Honoris, PDI anggota itu? DPR Oh. dari PDI. Anaknya sama Dikun tuh ya, bukan? Bukan sama Dikun punya anak. Yang Sama dulu Dikun tuh pamannya. Koruptor itu bukan? Oh ya, Sama BLBI. Dikun. Ya, BLBI ya. Itu bukan anak dia, itu pamannya. Oh iya, iya. Itu bilang Sutioso rasialis. Karena Sutioso memperingati hati-hati bangsa ini. Karena ini pendatang-pendatang pekerja-pekerja Tiongkok ini, buruh-buruhnya nggak bakalan pulang. Dengan penduduk lebih dari 1 miliar, Iya, iya. itu pemerintah Tiongkok juga pasti membiarkan warga negaranya itu bukan tetap di Tiongkok, tetapi di luar. Iya, iya, iya. Itu sinyalemen yang harusnya sebagai anggota dewan, itu Charles Honoris itu harus tanggap, bukan malah menuduh Sutioso-nya yang rasialis. Nah, saya tanya coba, menurut Bung Ganda ini, figur Sutioso itu bagaimana? Ya kalau dia pernah 10 tahun ya mimpin Jakarta secara damai dan pernah jadi panglima di Jakarta, dan kita tahu Jakarta ini kan aman ya waktu itu ya, aman dengan keberagaman yang tinggi di sini ya. Saya nggak percaya dia seorang rasialis, Sutioso itu ya. Yang kedua, dia karena mantan kepala badan intelijen ya, jadi mungkin dia banyak tahu sehingga dia harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang penting ditanggapin, apa yang penting dipikirkan ya, karena bangsa Indonesia ini kan akan mengalami sebuah transformasi besar. Dari generasi beliau, ini kan beliau umurnya sekarang udah 70 kalau nggak salah, 70 ya. Yang akan masuk ke generasi muda nanti, generasinya Puan Maharani ya, kemudian Anies Baswedan, Ganjar, apa segala yang sedang muncul ya. Itu mungkin dia memberikan satu catatan, mungkin catatan di hari tua bahwa ini penting. Saya pikir politik demografi ya, politik demografi itu di seluruh dunia itu penting ya, dimanapun di seluruh dunia ya. Kalau kita lihat misalkan di Eropa sekarang bagaimana mereka mengontrol laju imigran, itu kan terjadi juga. Ada yang membangun kebencian, ada yang membangun kebencian, misalkan Geert Wilders di mana di Belanda atau kandidat yang kemarin ya Maria Le Pen juga di Perancis agak terlalu sedikit rasis, tapi yang satu lagi yang bekas wartawan itu rasis sekali. Nah, saya pikir Sutioso nggak pernah punya jejak rasis. Rasis itu beda sama politik demografi ya, di mana dia memang menunjukkan apa yang harus dibicarakan. Indonesia ini memang karena orang-orang DPR seperti Charles Honoris dan teman-teman di DPR ini tidak tumbuh berkembang dari politik kaderisasi. Ya kan, apakah dia misalkan dulu di kelompok HMI, KNPI atau apa, atau PMKRI, atau di kader-kaderisasi di partai, ini kan lumpuh selama 10-15 tahun ini. Sehingga orang-orang yang muncul ke permukaan ini sekarang dia tidak ngerti political idea. Menurut saya kurang mengerti ya, bukan saya menjelekkan, tapi kurang mengerti sehingga apa? Sehingga setiap orang memberikan saran ya langsung
dia memandangnya negatif kalau dia anggap itu kayak menyinggung. Padahal menurut saya sih Sutioso itu tahu banyak tapi dia bicara sedikit. Dia tahu banyak, tapi dia menurut saya bicara sedikit. Jadi kalau dia bicara sekarang tentang politik demografi, bagaimana supaya ini kan artinya peringatan buat Indonesia untuk membatasi TKA-TKA yang nanti itu kalau habis proyek tidak pulang, misalnya kayak gitu. Ya kan? Itu kan pasti akan membuat keseimbangan kependudukan baru. Apakah itu memang kita akan terima atau tidak terima? Misalnya seperti itu. Kalau saya misalkan melihat kita harus mengakomodasi penduduk dari luar Indonesia, ya kalau dia kebutuhannya misalkan karena korban perang atau korban kekerasan dari Ukraina atau dari Hong Kong, misalkan Hong Kong ini 100.000 penduduknya mau masuk Indonesia karena ditindas oleh RRC, saya sih terima yang gitu-gitu karena itu human right, ya nggak ada keberatan mau dia China, mau dia Ukraina Barat atau apa. Tapi kalau orang alasannya tenaga kerja asing itu kan sebenarnya tidak masuk dalam kategori yang dia menjadi migran, ya karena kita penduduk Indonesia juga sekarang membutuhkan lapangan kerja, ya kepastian memiliki resources dan lain-lain. Saya pikir omongan Sutioso ini omongan yang serius untuk calon pemimpin ke depan ini membicarakan secara serius. Kita mengapresiasi Sutioso menurut saya. Jadi saya juga ya, saya berani bersaksi juga tuh. Sutioso nggak rasis. Saya kaget Charles Sonoris bisa ngomong begini. Kaget betul. Padahal saya lihat, wah ini bagus nih. Orang Chinese jadi anggota DPRD, DPR, partainya PDI, PDIP, dan termasuk vokal, aktif, dan wakil komisi saya dengar itu. Kok tiba-tiba Sutioso tuh nggak ada maksud rasis sama kita. Dia peringatkan itu dalam rangka tadi. Ini TKA-TKA yang non-skill. Non-skill labor, Iya. Padahal Sutioso jelas ulang kalau dia pengusaha datang, monggo. Tapi ahli-ahli. Jadi jelas yang Sutioso maksud apa, tapi diplesetkan. Jadi Sutioso rasis. Waduh, itu saya nggak setuju juga. Karena apa? Kerusuhan Mei itu Sutioso gubernur DKI. Apa itu 98 maksudnya? 98. Dan itu kalau nggak ada Sutioso, nggak cepet gitu padam. Karena Sutioso selaku gubernur, ngundang Panglima, ngundang Kapolda, itu datang keliling ke toko-toko orang Chinese. Beliau langsung memberikan semangat, spirit, dan yang paling saya ingat betul itu teman-teman di Pluit bilang, wah Bang Yos langsung keliling, Yus. Tadinya tuh di Pluit itu nggak boleh bikin gerbang-gerbang, pintu-pintu, ada aturan nggak boleh. Tapi Sutioso bilang boleh. Melanggar. Jalan dibikinin pagar. Pelang itu pagar. Boleh. Itu kenapa Sutioso bilang begitu boleh? Karena untuk menumbuhkan semangat dan keberanian warga Jakarta yang saat itu begitu ketakutan. Panik lah. Panik. Jadi kalau orang begitu masih dibilang rasis dan dalam waktu yang singkat bisa selesai, bisa tumbuh kepercayaan masyarakat, kemudian bisa rukun kembali. Kok orang begini dituduh rasis? Nah itu yang menurut saya nggak sehat. Jadi yang begini-gini janganlah kita pakai. Ya makanya itu yang saya bilang dia mesti harus bisa melihat political idea, political diskursus yang sedang berkembang. Jangan langsung mencap rasis atau apa, nggak mungkin. Gitu. Ya karena saya kenal, saya pernah ketemu Charles Sonoris, saya juga kenal Pak Samadikun itu pamannya, berapa pamannya juga saya tahu. Jadi saya rasa ini harus diselesaikan juga lah, isu-isu seperti gini nggak sehat. Ya, itu isu penting loh itu. Iya isu dong. Penting, karena isu TKA itu sudah ada kita persoalkan dari tahun 2015 kan.
Iya kan, itu kan eksodus apa segala. Apalagi kalau dia masuk ke desa-desa, ada friksi dengan masyarakat lokal dan lain-lain. Masa kita membiarkan, kita nggak boleh cuma membiarkan begitu saja, gitu loh. Ini udah bagus lah Sutioso itu. Kalau orang nggak boleh ngomong begitu, yang boleh ngomong siapa dong? Jadi kan bingung orang Sutioso mantan kepala badan intelijen kok dia nggak boleh ngomong gila. Itu kok menurut saya itu. Ya. Jadi Charles ini harus introspeksi diri lah. Betul, Untuk betul. lebih Sebagai anak muda yang dan sekarang anggota Dewan, DPR, cemerlang, iya. masih masa ke depan bagus, Iya, iya. temuin Pak Sutioso lah. Iya. Nggak ada jeleknya dia minta maaf. Nggak ada jeleknya. Dia kasih statement balik kan nggak ada salahnya. Betul. Bukan jadi kecil loh, Enggak. malah orang respect. Iya. Ini anak muda yang Iya. tahu kalau salah, dia ralat statementnya, kemudian membangun kebersamaan, membangun negeri. Betul. Nah, masuk nih sekarang ke agenda nomor 3. Nomor 3 apa lagi nih kok?